Sebodoh-bodohnya, segoblok-gobloknya, seidiot-idiotnya pengacara seorang tersangka, belum pernah aku dengar seorang pengacara tersangka kepingin meminjam alat bukti dari korban. Baru ini kejadian. Si Tompel punya kerjaan. Mau minjam alat bukti dia. Yang mau dipinjam semuanya itu dokumen Bapak Jokowi. Jaka Sembung makan golok. Kau ngerti hukum gak sih? Pantaslah kau gak ada yang menang satupun perkaramu. Ini kan delik aduan, kan begitu. Yang mau kau pinjam barang bukti yang ada hubungannya, atau bahkan pemiliknya adalah Bapak Joko Widodo sendiri, kan begitu. Nah, sekarang kau mau minta sama siapa? Sama kepolisian? Nggak bisa, karena apa? Kalau berbicara delik aduan, itu segala sesuatunya itu tergantung siapa yang mengadukan. Dikasih izin atau enggak? Sedangkan menunjukkan ijazahnya saja, Bapak Joko Widodo melalui kuasa hukumnya memberikan izin kepada Polda Metro Jaya. Kalian bilang apa? Palsu kan? Kalian tidak percaya kan? Dan juga itu dihindari supaya kalian pegang, karena apa? Takutnya merusak alat bukti. Entah kalian kopeknya itu fotonya, entah kalian gigit-gigitnya itu karena panjangnya muncul kalian, entah kalian telannya itu, gak tahu juga. Ada aja. Pertanyaannya begini, kalau misalnya tiba-tiba sesudah kalian ke pojok, mungkin nggak tiba-tiba nanti Jokowi untuk mengambil hati publik dicabut laporannya untuk menarik simpati publik? Mungkin nggak? Kesempatan itu pernah diajukan oleh beliau pada saat kami melakukan teguran terbuka sebagai dua kali ya. Bahkan dalam proses berjalan juga kita pernah menunggu apakah benar ada yang mau mengajukan RJ sampai dengan hari ini. Tapi sampai hari ini juga tidak ada yang serius. Bahkan terakhir Pak Jokowi sudah di televisi sebelah akhirnya menyatakan ya sudah, karena tidak ada kepastian, kita lanjutkan ini sampai dengan persidangan. Terakhir beliau... Kalau tiba-tiba Pak Jokowi, kan dia berwenang mencabut laporannya, dan itu akan mendapat simpati publik. Tanggapan Anda gimana? Kami tidak berpikir terhadap simpatinya, tetapi pada proses hukumnya. Bahwa ini delik aduan subjektivitas seorang Joko Widodo untuk mencabut, kami tidak berwenang juga untuk menghalangi. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, kami ingin klien kami sudah ditetapkan tersangka, maka hak hukumnya untuk membela diri, termasuk diantaranya untuk bisa mengakses bukti agar bisa membuktikan di tingkat penyidikan. Apa sih sebenarnya barang ini, deskripsinya setelah dilakukan verifikasi, itulah hak hukum yang hari ini kami upayakan menjadi hak klien kami dan diberikan oleh penyidik. Langkah berikutnya apa dalam waktu dekat? Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan selagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Sebentar dulu, sampai ketawa si Hotman. Pinjam barang bukti. Kayak minjam uang koperasi aja. Sedangkan awak minjam uang koperasi ya kan, bukannya bilang apa? Ada jaminan nggak? Ada. Minjam uang ke bank ada jaminan nggak? Ada. Nah kalau kalian mau minjam barang bukti, jaminannya apa? Jaminannya maunya si Roy Suryo, Tipa, dan juga tersangka-tersangka lainnya ditahan dulu. Tahan dulu. Ya harus ada jaminan dong. Enak aja mau minjam-minjam kayak gitu, kayak minjam uang di koperasi. Ini sekarang aku yang goblok apa dia sih? Sedang mengupayakan. Dan salah satu pengacara ya dalam kasus Ferdy Sambo kemarin, Dioliva ya, Dioliva Sayonara. Dioliva apa sih namanya? Mengatakan bahwasanya tidak akan mungkin itu dikabulkan. Nggak akan mungkin. Pengacara manapun juga mengatakan nggak akan mungkin. Misalnya, ya kan, di dalam kasus katakanlah pencurian, ya, pencurian sertifikat tanah, kan begitu, atau sertifikat rumah. Nah, pelapor melaporkan tersangka. Nah, tersangka pengacaranya minta pinjam barang bukti. Apa itu? Sertifikat rumah. Kasus perampokan, ya kan? Perampokan apa? Perampokan bank. Uang yang dirampok berapa? Katakanlah 1 miliar. Nah,
pelapor ya itu melaporkan tersangka, kan begitu. Nah, tersangka minta pinjam barang bukti apa itu? Ya uang 1 miliar tadi. Goblok. Aduh, kita akan dengar penjelasan ya dari seorang ahli ya dalam hukum pidana. Ya, jadi bisa dikatakan kita akan terbuka ya, jangan mau kita dibodoh-bodohi. Ingin mengajukan uji independensi terkait uji forensik terhadap 4 dokumen utama, bukan hanya ijazah, termasuk yang lainnya. Dokumen kedua adalah transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum tanpa otoritas, tanpa tanda tangan, tanpa stempel, dan diungkapkan pada sidang KIP 17 November 2025 bahwa yang disita adalah transkrip nilai sarjana muda untuk keperluan yudisium sarjana muda. Dokumen ketiga adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Dokumen keempat adalah laporan KKN yang katanya tidak ada dimiliki oleh UGM. Begitu, Bang. Jadi itu nanti akan ada permintaan uji forensik ya nanti terhadap dokumen dari kubu Roy Suryo dan teman-teman. Nah, apakah kali ini Anda menilai permintaan ini akan dikabulkan? Karena sebelumnya gelar perkara khusus dikabulkan oleh persidangan. Nah, apakah kali ini akan dikabulkan menurut Anda, Prof. Ibnu? Ya, tampaknya agak sulit ya, karena ini kan sudah lama sekali ya. Sedangkan uji forensik yang diinginkan itu karena ini sebagai delik aduan. Tadi bukan bahasa Andi. Ini kan delik aduan, loh. Delik aduan itu delik yang menyangkut pribadi seseorang. Makanya diteruskan atau tidak tergantung pengadu. Dengan demikian tergantung Pak Jokowi, kan gitu loh. Oleh karena itu kalau Pak Jokowi sebagai memaafkan itu suatu yang bagus, karena itu delik aduan yang menyangkut subjek orang yang jelas, gitu loh, Pak. Ini yang jelas. Sehingga dalam hal pengaduan ini sebagai subjek pribadi bagus lagi kalau diformalkan, dicabut pengaduannya, lah itu baru selesai. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua kaitannya dengan uji forensik, ya tergantung Bareskrim, apakah dilakukan atau tidak, kan gitu. Memang kalau kita lihat Pak Jokowi kan pengennya di pengadilan. Lah, kalau uji forensik mungkin nanti di pengadilan. Karena ini sekarang kayaknya Bareskrim kejar-kejaran waktu untuk segera melimpahkan. Kan. Dalam tanda petik, dalam melimpahkan itu dimungkinkan hanya terhadap fitnah 311. Kalau pencemaran nama baik agak sulit. Kalau fitnah itu kan suatu yang tidak betul. Sehingga ketidakbetul itu betulnya di mana? Kurangnya di mana? Tidak betulnya di mana? Fitnah ijazahnya seperti apa? Kalau yang menyatakan, Bang Desmond menyatakan misalkan palsu, misalkan, berarti diujikan, oh ini palsu. Sebaliknya kalau Baris menyatakan ini asli, berarti asli lah. Dalam disitulah nanti akan terlihat kalau memang uji balistik, uji forensik itu independen, hakim akan melihat. Karena mau tidak mau, seperti Pak Jokowi, nanti yang melihat adalah pengadilan. Pengadilan itulah yang melihat dari uji independen tadi. Karena ingat loh Mas Iqbal, uji forensik itu adalah keterangan ahli. Keterangan ahli itu adalah bebas. Hakim bisa mengakui, bisa tidak. Bisa menilai, tidak bisa menilai. Oleh karena itu untuk menilai dan tidak menilai, hakim mau tidak mau ketika itu uji forensik, tapi mau tidak mau harus relevansi. Ketika 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, bagaimana keadaan terjadi, bagaimana kesaksiannya, bagaimana kertasnya, bagaimana dokumennya. Jadi suatu dokumen independen itu tidak berdiri sendiri, tapi masih terkait dengan bukti-bukti yang lain. Tapi permintaan uji forensik independen yang melibatkan institusi dalam negeri yang punya fasilitas laboratorium forensik, Anda menilainya seperti apa, Bang Andi, langkah permintaan ini? Iya, Iqbal, tadi juga dijelaskan oleh Prof. Ibnu untuk itu. Memang sebaiknya kalau ada permintaan itu pas pada masa persidangan. Iya. Gitu. Karena kalau kita lihat juga kan regulasinya ya, itu nggak ada menurut saya regulasinya untuk itu ya. Iya. Jadi kalau di persidangan itu kan diskresinya dari hakim. Apakah akan menyetujui atau tidak, seperti itu. Jadi kalau sekarang dimintakan untuk mengadakan yang namanya laboratorium forensik independen itu, menurut saya itu sesuatu hal untuk mengulur-ngulur waktu saja menurut saya gitu. Menurut kami begitu juga. Kok dia muncungmu itu, Rismon? Gak bisa jawab ya? Gak bisa membantah? Gak bisa mendebat? Udah dibilang kalian itu cuma ngulur-ngulur waktu aja ya. Karena tidak ada yang tidak ada regulasi yang mengatur mengenai uji forensik
uji forensik, apa katanya itu, mandirinya, uji forensik bebasnya, uji forensik independen opo. Makanya aku bilang ya, orang ini suka kali membuat sebuah langkah hukum yang mereka ciptakan sendiri, yang belum pernah ada di belahan dunia manapun. Apalagi kalau kalian tanya Siti, Pak, oh ngawur 100%. Aduh, tahu ndak kalian? Jujur aja aku bilang ya, gara-gara kasus ijazah Bapak Joko Widodo ini menjadi viral, menjadi menjadi trending gitu ya. Hasan Nasbi ketika dia menjadi seorang komisaris di Pertamina harus menyertakan scanning ijazah asli. Padahal waktu dia jadi menteri nggak diminta itu. Padahal menteri bisa dikatakan yang di bawahnya komisaris kan. Kita dengarkan ini, kita dengarkan. Minggu lalu diminta ini scan ijazah asli buat di Pertamina. Dulu nggak ada bang. Nggak orang ini waktu dilantik aja nggak diminta ijazah. Iya, lebih penting mana kok bisa di Pertamina atau kepala PGO. Terus kan? ternyata diminta ijazah. Ini maksudnya apa nih? Nggak percaya ijazah kita apa gitu. Ya gini di scan kirim ke sekretariat Dewan Komisaris. Diminta ijazah sih. Aduh, coba dulu ya anggota DPR kira-kira minta dulu ijazah asli Bapak Prabowo, berani nggak? Aduh, dan lucunya lagi kemarin di sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta ya, itu Amin Rais mengungkapkan bahwasanya ijazah Bapak Joko Widodo itu gaib. Udah ngawur sih, tipe lebih ngawur lagi si Amin Rais. Entah ngapain lah datang si Amin Rais ini kan. Nah, kalau hanya bisa dilihat di Raba, di Terawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Ya gaib. Gaib ya jadi ya. Terkait dengan masalah pengecekan ijazah, Pak Amin kan katakanlah orang lama ya. Dulu ada ketentuan Bank Indonesia mengenai 3D, dilihat, diraba, di Terawang. Dan ketentuan 3D ini itu disosialisasikan oleh Polri. Itu bisa dicek di dalam Instagram Polri. Dalam gelar perkara khusus kemarin itu Pak Amin, Dr. Risma ini hanya bisa dilihat. Hanya bisa melihat saja. Iya, gitu aja. Diraba tuh nggak bisa, diraba-raba tuh nggak bisa, Pak Amin. Apalagi di Terawang. Nah, kalau hanya bisa dilihat, diraba, di Terawang nggak bisa, menurut Profesor, ijazah ini bagaimana? Ya gaib. Gaib ya jadi ya. Oke. Sesuatu yang tidak measurable, tidak bisa diukur, tidak bisa seeable, tidak kelihatan, ya itu pasti gaib. Berarti memang ijazahnya kan gaib. Gitu. Berarti dalam persidangan selanjutnya dari pihak penggugat Pak Taufik dan kawan-kawan harus bisa meraba dan menerawang itu ijazah kalau bisa dihadirkan. Bukan gitu ya? Menerawang lagi Pak, dia mesti pakai ada kan udah jelas ahli udah datang didatangkan. Ya, jadi kalau begini Bang, saya potong Pak, kalau gelar perkara khusus kemarin itu gelar khusus abal-abal, gak benar. Aku paling malas sebetulnya ngeliat orang ini ngomong kayak orang mabuk. Gitu loh. Kalau awak masih pakai otak sedikit aja pun. Kalian ini nggak tahu apa dasarnya ngomong gitu loh. Dan legal standingnya ini ngomong di setiap kesempatan itu nggak tahu entah apa legal standingnya. Lapet. Aduh, jujur aja aku bilang ya. Jadi memang udah bisa dikatakan udah nggak apa lagi. Udah bisa dibilang ya pokoknya segala macam narasi mereka kembangkan di luar sana dan mereka akan mengundang lebih banyak orang ya termasuk dari alam gaib. Coba penilaian apa sebuah ijazah dikatakan dari alam gaib? Udah nggak pakai logika lagi, udah nggak pakai otak kan begitu. Opung Parbella kok baru tahu kalau dia selama ini nggak pakai otak.
Kalau dia pakai otak opung, dia nggak akan pernah menilai Bapak Joko Widodo itu presiden yang nggak presiden korup, presiden pembohong, presiden penipu, nggak akan seperti itu. Kalau misalnya mereka punya hati, punya otak, punya mata, punya telinga, ya penilaian mereka itu pasti akan sama dengan penilaian kita. Tapi nggak akan pernah mereka menggunakan hati, apalagi menggunakan otak. Nggak akan pernah. Takkan pernah aku haramkan. Aduh, geblek. Nah, biar tahu kalian ya, makin kebingungannya, siapa namanya Roy Suryo ya. Roy Suryo ya, kemarin yang diributkan masalah ijazah, skripsi, lembar pengesahan, dokumen KKN, baru terakhir foto. Sekarang yang dipermasalahkannya lagi tahu kalian apa? Lembar pembayaran SPP. Lembar pembayaran SPP, kalian dengar dulu ini. Tanda tangan KRS. Dan kemarin Pak Karli, ini yang baru. Dengan justru ditunjukkan di Barreskrim kemarin, membuka banyak kotak Pandora Pak Karli. Satu, ya, lembar pembayaran SPP. Kalau memang ada, tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Goblok. Tampilkan dong dari semester 1 sampai semester 10. Besok kau minta apa lagi? Kau minta rekaman CCTV Bapak Joko Widodo itu, ya setiap pergi ke toilet nggak pernah nyiram. Minta lagi rekaman video Bapak Joko Widodo kalau makan di kantin, ya makan 5 bayar 3. Minta lagi CCTV, ya Bapak Joko Widodo itu kalau jadwalnya piket nggak pernah piket. Kalau inilah orang kalau terlalu banyak hidup di dunia perwayangan. Gitu ya. Selalu imajinasinya itu ngawur gitu loh. Selalu hidup dalam imajinasi. Perwayangan versi dia. Kalau sebetulnya perwayangan itu adalah sejarah dan budaya yang merupakan kekayaan daripada bangsa kita. Kalau ini kan ada wayang ya kan, dibikin wayang mukanya mirip dia. Dibikin wayang mukanya kadang-kadang mirip siapa? Itu perwayangan yang dibuat-buat itu terusak ini biar tuh kalian, terusak budaya. Ya, yang lucunya lagi Bambang Triabadi bilang katanya, Bapak Joko Widodo itu sakit jiwa, udah ketularan sama Bapak Prabowo. Ala orang ini, kita dengarkan nih. Kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal itu ya kita susah memang. Justru untuk Pak Jokowi sendiri, supaya dia diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena semua ini kan kesembuhan apa? Karena memang agak sakit ya kesembuhan lahir batin lah. Kalau dia sekarang ini udah gila gitu ya supaya sembuh gitu. Ya. Kalau soal fisik itu lebih gampang saya kira. Yang penting lebih kelihatan juga ya. Yang penting jiwanya ini yang harus balik gitu. Karena kalau kita berurusan dengan orang yang jiwanya sudah nggak normal itu ya kita susah memang. Seperti itu ya. Jadi supaya sembuh lagi dari persoalan sakit jiwa gitu kira-kira gitu ya. Oke. Nah, terus pas cuma satu doanya. Ya itu kan banyak list dong, banyak gitu. Iya, terus kedua, kalau Pak Jokowi sembuh, itu kan yang ketularan dia gila juga ikut sembuh juga gitu. Maksudnya siapa itu? Ya, agaknya ini yang paling ketularan itu ya presiden kita sekarang ini. Kok bisa begitu kesimpulannya? Iya, kan kita... Sebentar dulu. Aku curiga nih sama hostnya ini. Iya kan? Curiga. Ya kan, dia hostnya ini mikir begini, yang gila siapa, yang ngomong siapa. Aduh, salah ngundang nih. Kok kayak gini tipenya narasumberku. Aduh, nggak berbobot amat sih. Siapa sih yang ngundang? Enak kali dia ngomong kan, Bapak Joko Widodo sakit jiwa kan.
Tapi memang di Indonesia, di negara ini sering pakai gitu ya kan. Yang gila teriak gila. Yang gila teriak orang gila. Kita tanya sama orang gila, kita tes. Kau gilanya, kau enggak, waras aku. Kau yang gila, katanya. Tes kalian. Kalau susah kalian mencari orang gila, tanya sama dia langsung. Bambang Tri, ya kan? Aduh, gara-gara kau lah ini semua satu negara hancur. Presiden ini bisa lo dipidana ini, ya penghinaan terhadap presiden, dibilang presiden gila. Cuman kan presiden juga mikir juga ya kan, nggak usah lah dilawan, namanya orang gila, lebih gila lagi awak nanti dibilang kalau ngelawan orang gila. Kan sama kayak kita gitu kan, udah tahu dia gila kita lawan-lawan, berarti kita lebih gila daripada yang gila kan begitu. Kalau kita lawan datang orang yang yang lewat kan, ngapain kalau lawan itu, namanya orang gila. Kecuali kalau orang gila tersebut membahayakan atau mengancam nyawa kita, baru kita bertindak. Biarlah dia di dalam kegilaannya, ya kan, supaya memang dia bisa menikmati kegilaannya tersebut gitu. Biar tambah gila kegilaannya. Aduh, satu lagi nih, si Rustam Effendi nih, ya. Ini memang betul-betul mulutnya nggak bisa dijaga, ya. Dalam sebuah klarifikasi dia mengatakan bahwasanya, ya, saya orang pertama duluan yang mengatakan ijazah itu palsu. Saya tahu siapa yang bikin. Aku saksi calo kawan ini. Aku nanya, ya kau calo? Kan ada gitu, calo KTP, calo bikin kakak kan begitu, calo bikin akte, ya kan, 1 juta udah satu paket semuanya. Masih ada nggak gitu? Masih ada. Adikku aja biar kita tahu kalian ini kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain ya, karena ngurus ini dan itu susah ya kan, dicaloi. Disuruh calo mengerjakan 1 juta satu paket. Inilah kukira kerjanya ini. Dan saya juga orang yang mencari tahu siapa pembuatnya. Kalau hari ini Jokowi diyakini oleh kami itu palsu ijazahnya, artinya ini ada pembuatnya. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Pembuatnya itu kami tahu gitu loh. Ingat ya Rustam, kamu siapa? Kamu terjebak dengan omongan kamu nanti ya, Rustam. Kalau saya desak, siapa yang kamu tahu siapa yang mencetak? Saya desak itu, saya laporkan kamu, habis kamu ya. Laporkan Bu, laporkan. Laporkan, nggak bisa dibaca munculnya itu klaster pertama itu. aduh, memang betul-betul Rustam Effendi ngamuk-ngamuk Ibu Eli Danetti ya kan, dan bukannya bilang apa ya, Ibu Eli Danetti ini ya ngamuk sama si Rustam ini karena memang dia difitnah. Katanya ya, pokoknya difitnah lah, kita dengarkan aja langsung lah biar dia sendiri yang ngomong. Ingat kutukan Tuhan ya, Rustam. Kau pembohong. Kau bilang saya melihat ijazah nangis. Sudah itu, kau bilang, Ibu jangan lebay Bu. Terus semua yang mendengar statement kamu tertawa. Puas kamu seperti itu? Saya nggak ikhlas loh sama kamu digituin. Saya juga nggak Bu. Saya juga nggak ikhlas. Saya bisa laporin kamu loh. Lapor aja Bu. Ya? Kamu ngomong sembarangan. Juga gopur, bisa saya laporin loh. Kapan saya sesatnya? Jangan kayak gitu. Nyari kelemahan orang, merasa kalian hebat. Betul. Emang pendapat kalian saya setuju? Enggak. Banyak pendapat kalian enggak masuk pada substansi. Iya. Enggak kapasitas. Tapi saya diam. Itu hak kalian. Selama ini saya tidak pernah berkomentar. Begitu saya berkomentar, kalian salah memaknai. Apa kalian sirik? Ya? Apa kalian takut publikasi kalian gimana? Berarti kalian hanya butuh publikasi, betul, tidak butuh betul. Pendalaman hukum tentang perkara ini. Hanya ribut dengan
publikasi, siapa yang mau di TV One, siapa yang mau TV News, siapa di Kompas, sibuk berantem. Hanya seperti itu. Picik. Kalian berotak minim. Otak kalian minim. Kalian tantang saya siap. Bu, kalau udah otak minim kayak gitu gak usah ditantang-tantang, Bu. Lagian ibu sendiri juga mau aja bergaul sama orang minim. Aduh, ya. Jadi ibu ini katanya ya difitnah, ya apa namanya si Rustam ini pembohong ya. Dibilangnya katanya di depan publik. Itu Ibu Elida itu nangis waktu lihat ijazah Bapak Joko Widodo. Langsung saya bilang, ya, ibu lebay katanya. Aku dari air mukanya aja nampak, ya kan. Ini memang tukang bohong ini. Dan karena abang tukang bakso nggak mau bohong karena apa? Takut digigit sama kambing ompong. Jadi anak, kau jangan suka bohong. Kalau bohong digigit kambing ompong. Kita ganti, kalau bohong digigit onta ompong. Rustam, kau dengarlah mamamu itu ngomong Rustam. Aduh. Ya, dan kalian tahu nggak ya? Jadi dalam sebuah debat katanya siapa ini Suryo lagi ya, pokoknya semua dipermasalahkan ya kan. Tadi katanya kan apa namanya lembaran SPP kan begitu. Sekarang dia mengatakan bahwasanya ada nama dekan yang dipalsukan. Sudah mengarah ke situ lagi sekarang, kalian dengarkan ini. Itu berarti ada oknum di balik itu. Iya. Ada oknum yang merubah. Setuju. Nah, ini tegas ini. Ada oknum yang merubah menurut Bang Roy. Dari internal UGM. Dari internal UGM. Ya. Itu yang memegang data itu. Makanya. Jelas gak sih? Makanya UGM, halo, gitu. Tolong deh terima permintaan dari iNews dan KIP kami semua deh. Saya bantu Pak Ade. Enggak, maksudnya saya bertanya kepada Bang Roy sudah memegang linknya dan lain sebagainya. Maksud saya berarti yang mengoperasikan link tersebut kan ada orangnya kan? Ada orangnya. Ada orangnya dan ada zamannya, tentu ada tempusnya. Persis. Yang dilakukannya kapan? Itu jelas. Nah, di situ Bang Roy sudah betul-betul bisa melihat itu hari apa, kapan, detik keberapa, itu ada. Ada jejak digitalnya, tapi tidak akan saya omongkan di sini. Itu yakin betul itu, Bang Roy. Ini gak main-main loh. Kalau ini benar-benar digital forensik kalau ini. Benar karena itu alat buktinya digital. Mas Roy sudah menyimpan itu semua. Sudah menyimpan. Detil-detilnya. Link screen capture, semua perubahannya sudah. Dan itu akan dibuka nanti kalau ada sidang. Ya entah ada sidang, entah ada apa, pokoknya saya buka. Ini nggak main-main loh Bang Roy. Oh nggak main-main. Ini nggak main-main. Saya sedih Bang. Saya sedih Bang Ade karena di kampus yang saya cintai. Ya, saya S1, S2 dari UGM. Kenapa UGM bukannya Bang Roy harus menjaga ini? Kampus Bang Roy dengan hal-hal yang seperti ini sebenarnya? Makanya, karena ini saya percaya Universitas Gadjah Mada kalau benar tidak mungkin melakukan ini. Jadi pasti ada oknum. Makanya sampai Profesor Sofyan Effendi, mantan rektor UGM pun, itu juga melakukan, ini UGM kok kayak gini sih penjelasannya. Beliau itu gemes loh dengan kayak gini. Dan beberapa kagama sekarang, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada juga menyatakan ini. Terus kemudian sekarang tidak hanya UGM Mas Aiman, saya bocorkan lagi. Teman-teman dari ITB, mulai juga mereka membantu kami menemukan beberapa jejak-jejak ini. Digital? Iya, jejak digital. Meskipun saya bilang nanti dulu, saya urusi kampus saya dulu. Ya gitu. Tapi sudah ada beberapa. Bahkan dari internasional mereka sudah siap bantu, dari Amerika juga. Saya menjadi agak ngeri-ngeri sedap dengan Bang Roy ini. Belum lagi laporan polisi yang akan dihadapinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini nampaknya akan ada masalah baru loh Bang Roy. Ini terkait dengan UGM. Ini kenapa? Maksudnya Mas Roy bakal dilaporkan lagi karena UGM ini? Ya, bukan persoalan itu. Kembali Mas Aiman. UGM pun sekarang sudah dituntut karena ada masalah-masalah ini. Maksudnya UGM juga bisa sebagai lembaga sebenarnya kalau misalkan ada alamat yang dikatakan Bang Roy sudah disimpan semua, tentu ada orangnya loh. Ada orangnya. Nah ini yang perlu diungkap. Ada kata Mas Roy. Kalau dan ini sangat berbahaya saya rasa. Okay. Pembohong. Tadi SPP, sekarang tanda tangan dekan, ada yang memalsukan.
Lapet koroy. Jujur aja aku bilang, manusia-manusia licik kayak gini ya, ada pula yang berpendapat bahwasanya ketiga orang ini adalah aset negara. Aset negara mau pungu, lapet. Tim tadi bahwa 3 orang ini adalah aset bangsa. Jadi jangan sampai dikriminalisasi. Mereka harus dipelihara dan diberi fasilitas bekerja. Supaya mereka bisa menularkan keahlian mereka pada anak-anak muda. Apa katanya? Mereka itu sebaiknya difasilitasi supaya mereka bisa bekerja. Berarti nganggur dong selama ini. Ada yang setuju? Komentar dulu. Komentar dulu kalian. Ada yang setuju? Mereka ini adalah aset negara, aset bangsa. Aset bangsa memahami. Kesal kali aku dibilang orang ini 3 aset bangsa. Sedangkan orang yang sudah pengabdiannya berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, ribuan tahun, nggak pernah dibilang itu aset negara, aset bangsa. Ini bikin kacau. Tukang rusuh, tukang bohong, tukang tipu, tukang fitnah. Aset bangsa. Kalau memang aset bangsa, ya kan udah diawetkanlah itu 3-3-nya itu. Awetkan 3-3-nya. Biar bisa menjadi kenang-kenangan nanti ya 100 tahun ke depan bahwasanya kita pernah punya aset bangsa yang modelnya seperti ini. Karena kali muncungmu itu bilang aset bangsa, lapet. Ini lagi si apa? Si Rismon. Tahu kalian? Teriak-teriak dia, maksulkan Gibran, maksulkan Gibran. Kan begitu. Apa namanya dia kemarin itu bikin resolusi 2026 maksulkan Gibran. Resolusi 2026 Wapres Gibran yang tidak pernah lulus SMA baik dalam maupun luar negeri, tidak memenuhi syarat minimal SMA yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu kita, maka resolusi kita 2026 adalah memakzulkan Gibran. Rakyat harus turun, people power dengan cara damai dalam masa yang banyak. Kita harus bergerak 2026. Rakyat bergerak, turun semua 6 Agustus 2026. Dengar sendiri kan, people power, berarti dia ini meminjam kata-katanya si Amin Rais. Fix bahwasanya Amin Rais adalah mentor mereka. Ngertinya kok people power, Rismon? Resolusi 2026 masukkan Gibran. Enggak, resolusi 2026 penjarakan Rismon. Ingat ya teman-teman ya, resolusi 2026 penjarakan Rismon. Aku rela kalau si Rismon di penjara, nggak usah masuk penjara si Tipa sama si Suryo. Si Rismon aja yang masuk. Kalau bagiku biarlah dia yang masuk bikin malu. Bikin malu satu provinsi kami. Kalau Suryo sama si Tipa nggak satu provinsi dengan aku itu. Tapi kalau bagiku ini aja dimasukkan penjara udah selesai. Yang lain biar aja keliaran. Orang resolusi tahun baru, ya kan? Resolusi 2026 supaya hidup kita lebih baik lagi ya. Setelah itu peningkatan ekonomi yang tadinya gaji yang tadinya bisnisnya ada 3 cabang bisa jadi 5 cabang kan begitu. Nah apalagi yang belum menikah resolusinya 2026 dia menikah. Yang nggak bisa punya anak 2026 mohon untuk supaya berdoa supaya bisa punya anak. Itu namanya resolusi. Kan begitu. Yang tadinya impoten bisa perkasa. Yang tadinya nggak mampu bikin anak datang ke sini biar gue bantu. Itu namanya resolusi. Resolusi maksudkan Gibran Nahami. Kalah apa? Lah suarong do bereng utok mau makatai kau. Latiung. Resolusi 2026 Zulkan Gibran tidak punya ijazah SMA. Terbohong-bohong. Udah kayak mana rumahnya kau? Opung Perbela jangan dulu campur-campur sama bahasa Jerman.
Aku begitu, aku kalau lagi ngamuk keluar bahasa Jermanku. Tapi aku kalau misalnya lagi gembira, ya kan, aku lagi lagi happy, keluar bahasa Jawa. Itu dia, ya. Jadi itu aja lah, ya. Pokoknya resolusi 2026 semua orang ini masuk penjara. Selesai perkara. Biar kami bisa tenang. Ya, orang udah mau puasa ini biar tahu kalian. Oke? Jadi itu dulu dari Pung Parbella ya. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.